Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Apa kabar kalian sana? Sehat-sehat saja ya. Izin perkenalkan diri, nama saya Ahmad Maulana. Saya dari Sekolah Vokasi Ilmu Komunikasi D3 Kampus Gabumi IPB. Hari ini saya akan menjalankan tugas mata kuliah teknik wawancara, yaitu tugas wawancara bertemakan media pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 ini. Topik yang akan saya bawakan yaitu mengatasi permasalahan waktu tugas pembelajaran daring. Baik, hari ini saya ditemani oleh salah satu teman saya, yaitu dia seorang mahasiswa dan dia adalah teman saya dari SMA. Dia adalah narasumber pada hari ini. Ya, baik, silakan memperkenalkan diri narasumber kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Herunisa. Saya dari Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Tidar Magelang. Dan saya masih semester 1. Saya di Universitas Tidar ini mengikuti UKM UBC, Untidar Broadcasting. Ya, udah sih, gitu aja. Baik. Salam kenal Zara, sudah lama tidak bertemu. Apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Mawal? Sehat, alhamdulillah. Pada masa pandemi seperti ini, kita kan belajar di semester awal yaitu menggunakan sistem daring yang tentunya online dan tidak bertemu tatap muka secara langsung. Nah, dalam kesehariannya kita kan pasti melalui pelajaran daring ini pasti memiliki tugas ya kan. Nah, tentunya tugas ini nih cukup banyak, dirasa cukup banyak menurut kita dan cukup berbeda dengan waktu-waktu kita sekolah offline pada saat terdahulu. Nah, bisa nggak dijelasin nih, Zara, gimana sih tugas-tugas yang dimiliki di sana, di kampus atau di prodi yang sekarang sedang dijalani? Tugas-tugas ya, kalau di kuliahan aku, prodi aku khususnya, kalau tugas-tugas dari dosen sih ya biasa aja sih, kayak ya dari materi langsung ngasih tugas materi itu biasanya sih kuis kayak gitu-gitu, yang nggak sulit-sulit banget sih. Tapi ada juga tugas-tugas praktikum kayak laporan-laporan praktikum. Nah itu kebanyakan setiap matkul ya ada laporan praktikumnya kayak gitu sih. Itu aja sih sebenarnya di semester awal ini. Zara kan semester 1 jurusan apa tadi? Agroteknologi. Agroteknologi S1 kan ya? Ya. Ternyata S1 tuh juga banyak ya pengumpulan tugas-tugas praktik seperti itu ya? Nah iya, kalau di universitas di prodi agroteknologi aku tuh udah mulai gitu, semester 1 tuh udah mulai praktikum tuh udah apa ya, ngegas terus gitu loh bahasanya. Udah terus menerus gitu, setiap matkulnya tuh pasti kebanyakan ada praktikumnya. Oh baik. Kayak gitu sih. Oh, kalau menurut kamu tuh tingkat kesulitan tugas kamu tuh sulit banget apa masih terbilang gampang di pembelajaran daring ini? Kalau untuk apa ya, kalau tugas dari dosen biasanya sih yang nggak sulit-sulit banget sih. Cuman yang bikin beban kadang ya praktikum tadi itu. Laporan-laporan praktikumnya tuh agak sulit sih. Karena kan aku sendiri sih baru kenal laporan praktikum tuh kayak gini loh. Kayak gini. Jadi nyita waktu banget gitu. Jadi itulah yang bikin beban dan sedikit sulit gitu sih. Oh baik. Nah, biasanya nih keluhan-keluhan mahasiswa baru nih ya pada saat semester awal-awal kayak gini tuh, apalagi di masa pandemi, pembelajaran daring kayak gini tuh biasanya tuh tugas-tugasnya deadline-nya mepet. Nah, kamu sendiri nih Zara, di kuliah kamu tuh deadline-nya mepet nggak?
Halo Zara, apa kamu dengar? Halo, Ya, putus tadi suaranya. oh maaf, maaf. Baik, saya ulang pertanyaannya. Oh, Jadi, bilang ya, ya. jadi kan di masa-masa pandemi ini nih banyak nih mahasiswa mulai mengeluh di semester awal mereka karena mereka sekolah daring dan online. Mereka tuh mengeluhkan oleh tugas-tugas mereka yang deadline-nya tuh mepet-mepet. Gimana nih kalau Hmm. Zara sendiri tugasnya gimana? Kalau dari aku sendiri sih emang nggak mepet juga sih. Ya emang udah maksudnya udah ditentuin waktunya. Biasanya kalau tugas dari dosen itu ya emang biasanya sehari. Jadi materi dikasih, terus langsung dikasih tugas. Nah sehari itu. Nah tapi nggak banyak sih soalnya gitu. Cuman kalau laporan praktikum yang aku bilang itu biasanya deadline-nya tuh seminggu-seminggu kayak gitu. Oh, Ya nggak memberatkan juga sih, cuman kayak masih beban aja sih kalau seminggu buat laporan praktikum, apalagi banyak gitu. berarti seminggu itu deadline masih terbilang cukup lah ya? Nggak aku Cukup lumayan. Bisa dibilang cukup. masih bisa dibilang cukup. Baik. Eh, Lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja. Eh, Berarti kan sepertinya nih Jara ini mengetahui lah cara mengantisipasi tugas yang sulit dan menumpuk serta mepet deadline nih sepertinya nih. Nah, bisa nggak sih ngasih kita tuh cara-cara atau tips trik agar kita mahasiswa baru nih bisa ngatesin yang namanya tugas numpuk, deadline, atau tugas-tugas yang sulit gitu. Sedikit cerita, kalau dulu waktu SMA tuh sebenarnya aku tuh dihitung kalau misalkan ada tugas nggak langsung dikerjain. Dan biasanya suka mepet-mepet gitu loh. Karena kan kebanyakan seringnya juga sukanya diskusi sama teman juga. Nah, tapi kalau untuk sekarang kuliah ini tuh kayak tugas tuh kalau udah ada tugas tuh emang harus langsung dikerjain. Karena tuh apa ya? Uh, Emang harus ditanam dalam diri kalau tugas itu harus langsung dikerjain. Misalkan dikasihnya sekarang nih hari ini, gimana caranya sih kita harus nyelesainnya apa maksudnya mulai nyicil tuh hari ini juga gitu. Soalnya biasanya kalau udah kuliah kan tugasnya nggak beruntun gitu loh, dari matkul-matkul lain juga beruntun. Jadi aku juga adaptasi juga sih sebenarnya kalau buat masalah tugas deadline, karena dari SMA-nya aku tuh biasa suka mepet deadline kayak gitu. Baik, baik, baik. Oh, jadi menurut aku sih yang aku dapat tips and tricks yang Zara gunakan dalam mengatasi tugas mepet, tugas sulit dan dead numpuk ini deadline serta deadline yang saling Hmm. mepet-mepet ini nih kayaknya tuh Zara tuh belajar dari masa lalu. Zara menggunakannya dengan cara beradaptasi. Benar kan, Zah? Ya beradaptasi, Oh, beradaptasi sama lingkungannya gitu. Jadi teman-teman di kuliahan juga terhitung apa ya, kalau ngeliat teman-teman pada rajin kayak gitu, jadi kayak terpacu gitu. Aduh, masa aku kok nggak serajin itu gitu buat ngelesain tugas awal. Jadi pasti terpacu sih. Pasti oh, bakal bisa beradaptasi cepat kayak gitu. baik, baik. Ya, sekian sih pertanyaan saya itu saja. Namun dari pertanyaan itu saya sudah cukup banyak mendapatkan kesimpulan. Mungkin ada beberapa kesimpulan yang bisa saya jelaskan, yaitu pertama, Zara beradaptasi dengan masa lalunya, dengan akhirnya beradaptasi dengan lingkungan yang sekarang, membuatnya lebih rajin, Hmm. terutama dikarenakan lingkungan pergaulan ya. Jadi pergaulan yang sangat rajin atau teman-teman Iya, yang rajin bener. membuat diri Zara jadi rajin ya. Selain itu, Zara juga memperhitungkan waktu deadline ya. Walaupun nggak menyelesaikan tugas hari itu juga, di Iya, waktu bener. yang diberikan, namun Zara kan memperhitungkan waktu deadline-nya. Nah, Jadi ya H-3 atau H-4 Zara udah bisa ngerjain gitu setidaknya atau udah ngumpulin gitu kan. Iya, saya ngerti sekarang. Dan selain itu untuk menghindari harus tugas pintar memanage waktu juga. iya baik benar harus pintar manage waktu ya. Selain itu juga sepertinya Zara dalam mengatasi
masalah tugas yang menumpuk, Zara juga sepertinya menggunakan skala prioritas ya, di mana deadline yang lebih dekat dan tugas yang lebih sulit akan dikerjakan lebih dahulu ya. Benar bukan Zara? Ya, terkadang ada yang kayak gitu, cuman tergantung diri aku sendiri sih. Kalau benar-benar sulit banget, aku lebih mentingin ngerjain tugas yang lebih mudah dulu, yang aku ngerti gitu. Jadi biar cepet selesainya gitu loh. Baik Zara. Baik, terima kasih atas informasi yang telah diberikan Zara, atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Terima kasih telah menyempatkan waktunya di wawancara pada hari ini. Saya sangat berterima kasih atas Iya. kesempatan yang diberikan oleh Zara. Sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan yang saya ucapkan. Mohon maaf. Saya tutup wawancara hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.